Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai tindakan afirmatif SDM sektor publik. Di kelompok 4 ini ada 5 anggota yang terdiri dari Agustina Rizky, Anastasia, Ardan Syukur Fadilah, Novita Liat Hidayat, dan Fitria Sari Andalas. Selanjutnya adalah topik pembahasan yang dimana akan membahas topik pertama pengertian tindakan afirmatif SDM sektor publik, topik kedua tujuan tindakan afirmatif, topik ketiga rencana tindakan afirmatif, topik keempat kesetaraan kesempatan dalam kerja, topik kelima studi kasus, dan terakhir adalah kesimpulan. Pengertian tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif dalam sumber daya manusia sektor publik adalah serangkaian kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga sektor publik untuk meningkatkan representasi dan partisipasi kelompok-kelompok yang pada umumnya mengalami diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam lapangan pekerjaan. Bertujuan utama untuk menanggulangi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang telah dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti minoritas rasial ataupun etnis. Langkah-langkah tindakan afirmatif didesain khusus untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan agar kelompok-kelompok ini dapat memiliki akses yang setara terhadap peluang dan hak-hak yang mungkin telah terbatas sebelumnya. Dengan memberikan dukungan khusus ini, tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan dalam masyarakat, sehingga individu dari kelompok-kelompok yang mungkin sebelumnya terpinggirkan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepada pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Secara jangka panjang, tujuan dari tindakan afirmatif adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif secara keseluruhan. Materi selanjutnya adalah rencana tindakan afirmatif, yang dimana ada 2 kategori. Kategori pertama adalah analisis ketersediaan, kategori kedua adalah analisis penggunaan, yang dimana kategori tersebut adalah mengidentifikasi jumlah dari anggota golongan yang dilindungi untuk bekerja di pasar yang tepat dalam pekerjaan tertentu. Kategori kedua analisis penggunaan, yang dimana mengidentifikasi jumlah dari anggota golongan yang dilindungi yang dipekerjakan dan jenis pekerjaan yang mereka pegang dalam sebuah organisasi. Materi selanjutnya ada 8 langkah dalam sebuah tindakan afirmatif berdasarkan usulan EEOC, yaitu pertama, mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai peluang kerja yang sama. Kedua, mengangkat seseorang pejabat puncak yang diberi wewenang tentang tindakan afirmatif. Ketiga, mengumumkan kebijakan. Keempat, mensurvei pekerjaan minoritas dan wanita sekarang. Kelima, mengembangkan tujuan dan jadwal. Keenam, mengembangkan dan mengimplementasikan program khusus untuk mencapai tujuan. Ketujuh, menetapkan sebuah audit internal dan sistem laporan. Ke-8, mengembangkan dukungan dari program-program di dalam perusahaan dan masyarakat. Berikutnya, kesetaraan kesempatan dalam kerja, yaitu sebuah konsep yang mengacu pada prinsip bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang mereka, seperti jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, usia, atau kecacatan, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan, maju dalam karir, dan mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja. Ini membuktikan bahwa keputusan perekrutan, promosi, penggajian, dan perlakuan di tempat kerja harus didasarkan pada kualifikasi, keahlian, dan kompetensi, bukan pada faktor-faktor yang bersifat diskriminatif. Kesetaraan kesempatan dalam kerja yaitu memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa adanya hambatan yang didasarkan pada perbedaan pribadi ataupun karakteristik tertentu. Selanjutnya, studi kasus tindakan afirmatif sumber daya manusia dalam sektor publik. Contoh yang pertama, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam UU Pemilu Legislatif. Pemerintah telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya, ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% perempuan. Tidak hanya itu saja, pemerintah Indonesia juga telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki kuota keterwakilan perempuan dalam struktur manajemen dan kepemimpinan perusahaan.
Pemerintah juga memberikan dukungan bagi perusahaan yang aktif dalam merekrut, mengembangkan, dan mempromosikan perempuan dalam dunia kerja. Tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan keterwakilan perempuan di berbagai sektor industri, serta memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang adil dalam hal kesempatan kerja dan juga pengembangan karir. Tentu dengan adanya kebijakan tindakan afirmatif ini, pemerintah sangat berharap dapat mengurangi kesenjangan gender dalam dunia kerja, sehingga adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja dan meningkatkan keterwakilan serta peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan di berbagai sektor industri dan juga dalam sektor kepemimpinan dalam sektor pemerintahan Indonesia. Selanjutnya contoh yang kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk menyediakan kesempatan kerja yang adil dan merata bagi penyandang disabilitas. Perusahaan juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai bagi karyawan penyandang disabilitas, serta memberikan pelatihan dan pengembangan karir yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menetapkan target untuk merekrut dan mempromosikan karyawan penyandang disabilitas sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi dan diversitas di tempat kerja. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana kesimpulan dari hasil penjelasan materi kita yaitu tindakan afirmatif dalam sumber daya manusia atau SDM sektor publik bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dengan memberikan dukungan khusus kepada kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Langkah-langkah ini melibatkan pengimplementasian kebijakan dan program untuk memastikan sukses yang adil dan peluang yang setara dalam pengembangan karir bagi semua anggota masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan, mendukung diversitas, serta memberdayakan individu yang mungkin menghadapi hambatan tertentu dalam mencapai kemajuan profesional. Halo teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penjelasan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.